di antara para wali-wali Allah, para ulama-ulama, orang-orang soleh, pasti perdebatannya tentang akidah, pasti. Makanya Nabi juga menyampaikan, para sahabat juga menyampaikan, para ikhtilaf ulama, para ikhtilaf orang-orang soleh adalah rahmat dari Allah. Maka kita tidak boleh saling membenarkan atau saling menyalahkan, karena kebenaran itu hanya milik Allah. Contoh, duluan sabar apa? Bersyukur. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kalau nggak ada sabar, ya nggak mungkin bisa bersyukur. Kalau nggak ada bersyukur, ya nggak mungkin bisa sabar. Makanya semuanya rahmat Allah. Makanya kita tidak, yang jahat itu saling menjelek-jelekan. Ustadz ini, ulama ini, habib ini, itu yang salah. Makanya kawan-kawan kita datang dari jauh-jauh dari Lombok, ini saudara dunia sampai surga. Bang Sadang, Ustaz Abdul Ra'uf, Ustaz Pati, Ustaz Abdul Jalil. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari gangguan-gangguan seton. Karena seton itu juga duduk juga di majelis begini, kita nggak lihat, lagi duduk tepuk tangan dia, ayo lanjut terus. Makanya kita mesti selalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masuk di kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya tidak diganggu sama setan. Karena manusia kalau dalam kamar mandi pikirannya banyak, mulai kreatif, akalnya mulai banyak, makanya digedor-gedor lama di kamar mandi, itu sama setan, lagi sama setan berbincang, dibisik-bisiknya sama setan. Kalau nggak di kamar mandi, idenya kurang kreatif. Nah itu dibantu sama setan. Begitu juga kayak orang merokok juga, kalau nggak merokok otaknya blank, otaknya kurang berpikir, itu semua diganggu sama setan. Makanya kalau kita bisa mengendalikan hati kita, tenang. Makanya Nabi itu tenang, orangnya tenang sekali. Waktu zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat disiksa sama orang-orang Arab zaman dulu tuh, kayak orang Palestina gitu. Bagaimana ya Allah ini disiksa ini, sahabat-sahabat sudah disiksa ini, tapi Nabi lewat lihat sahabat-sahabat yang disiksa itu. Apa Nabi bilangnya? Insya Allah Allah bersama kita, nanti Allah yang tolong kita. Gimana Rasulullah tolong, ini orang sudah dibunuh-bunuh ini. Nabi lewat tenang aja Nabi. Ya Allah tolong kami ya Allah, begitu. Tenang Nabi, tapi sambil berdoa, ya Allah kalau kita tidak bagaimana, tidak melawan salah, diam juga salah, beri petunjuk. Suruh perang baru. Makanya jangan lari kalau dipanggil perang, jangan kabur dari medan perang, dosa besar. Iya, kita nggak tahu nanti perang itu, luar negeri itu, Amerika itu suka bikin ribut. Amerika itu negaranya jahat, itu orangnya suka pengen perang terus. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia ketiga, itu agama apa sih itu? Kejam sekali, suka bunuh orang. Makanya Bani Israel itu, orang Yahudi itu tadinya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dihinakan oleh Allah karena merasa paling benar, merasa paling bersih, merasa paling suci dari orang-orang yang lain. Sampai Bani Israel, orang Yahudi, sampai dikutuk sama Allah, hamba-hamba yang dihinakan karena mereka suka membunuh para nabi-nabi terdahulu, dibunuh sama Bani Israel. Makanya Allah nggak suka orang yang membunuh. Makanya binatang kalau dibunuh dengan tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, haram makanannya. Itu ayam minta nuntut nanti di akhirat. Makanya nggak gampang bunuh-bunuh, menghilangkan nyawa itu. Jangan ikut-ikut Amerika, jangan. Ikuti Nabi Muhammad gitu tuh. Jangan ikut agama orang kafir itu. Lihat hidupnya bagaimana kejamnya sama anak-anak Palestina itu. Insya Allah Allah jaga kita. Farsunna alan kaumil kafirin. Ya Allah lindungi kami, jauhkan kami dari gangguan-gangguan orang-orang kafir. Karena orang kafir itu jahat, makanya Allah kasih dia kafir. Dia bunuh-bunuh orang enak-enak. Makanya kita yang masih belum bunuh orang, jangan melakukan itu. Jangan ikut-ikutan orang-orang Amerika, jangan.
suka perang, nggak usah, jangan. Nabi Muhammad itu diperintah oleh Allah perang itu. Kalau kita diperintahkan oleh presiden, nanti datang lagi Belanda gimana? Sudah siap belum kalau Belanda datang lagi? Kita sibuk berantem Habib sama ulama, sama ustadz, sama kiai, sibuk aja diadu domba Habib palsu, Habib asli. Emang urusan apa mau asli mau palsu? Emang dia bapaknya? Kalau itu anaknya bukan anaknya dia, itulah baru masalah. Kalau itu ada bapaknya, ada anaknya, ada ibunya, itu nggak usah dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan orang tidak ada anak, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tiba-tiba bunting. Nah itu anak siapa itu? Ini sudah, makanya itu sengaja dibodoh-bodohi kita. Koruptor, korupsi di mana-mana. Kita ribut masalah agama aja terus. Setiap hari bayar pajak 1.000 triliun, sampai di atas hilang uangnya, udah dimakan dulu sama di bawah. Makanya jangan kita itu sama ulama, sama ustaz, mau kiai itu jelek, mau habib itu jelek, tidak boleh kita menghina dia, tidak boleh, dosa besar. Yang kita maklum, maki-maki itulah pejabat-pejabat itu yang maling-maling itu. Kenapa ulama dimarah-marahin? Nggak maling uang kamu, ulama-ulama itu ikhlas, mereka dikasih 50.000 ikhlas. Ini lihat Bang Sadam ini, Ustaz Abdul Rauf ini. Kalau saya nggak ada duit, datang, Bib, mau butuh apa, Bib, ada mau beli apa, Bib, ini saya ada uang sedikit. Ustaz Bang Sadam, saya kalau lagi butuh nanti saya datang sendiri. Kalau nggak butuh nggak usah. Tapi Habib, saya tahu Habib lagi susah. Tahu kalau ulama susah, ustaz susah, tahu. Tunggu dikasih ulama itu, bukan kayak pejabat langsung rampok aja, triliunan. Makanya kalian tuh duduk coba sama pejabat-pejabat itu, datanglah ke rumahnya, silaturahmi lah, lihat bagaimana kayanya pejabat-pejabat itu. Ustadz, kiai, habib nggak ada apa-apanya uangnya. Itu pejabat tuh ada yang 1 triliun duitnya. Makanya jangan jelek-jelekin ustadz ini, kiai-kiai kita ini dari Lombok datang, dicium tangannya. Saya bukan yang nggak mau salaman, tangan saya bau balsem, takut pedes nanti ke mata. Tapi salaman juga kita, saudara dunia akhirat. Ini abang-abang kita ini, adik-adik kita ini. Jangan dipecah belah, jangan diadu domba. Cukup. Yang dihina, yang dimaki itu koruptor. Karena koruptor itulah kita jadi miskin. Negara itu susah, orang susah semua. Kalau nggak ada yang koruptor, kaya semua, kamu orang 1 miliar uangnya. Ini kan nggak rata pembagiannya. Saya juga kaget, ada kawan itu PNS, nih Bi, uang saya 1 triliun. Itu PNS 1 triliun duitnya, bayangin. 1.000 miliar, lebih banyak uangnya daripada Prabowo. Itu 1 orang itu, eselon kecil itu. Makanya kita itu terlalu dibodoh-bodohi, gampang ribut. Lihat ini ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita. Ada cerita Nabi Musa. Nabi Musa disuruh Allah bermunajat, berdoa sama Allah, bawalah satu kamu punya kawan yang kamu merasa mungkin dia lebih rendah dari kamu derajatnya, kata Allah. Bawalah sama-sama berdoalah, bermunajatlah. Dicari sama Nabi Musa ke pasar. Wah, orang-orang pada bagus-bagus, lebih baik dari saya, kata Nabi Musa tuh. Rendah hati Nabi Musa tuh. Lewat lagi tempat yang banyak binatangnya, ada anjing kudisan, ada binatang kudisan. Ah, tidak apa, binatang itu mungkin lebih baik dari saya, itu kata Nabi Musa. Lalu Nabi Musa ketemu sama Allah, berbicara sama Allah, ya Allah, bagaimana saya berdoa sendiri aja ya Allah, karena tidak ada lagi yang lebih hina. Tidak ada ya Allah, semua ciptaan kamu bagus, semua ciptaan Allah indah, begitu. Saya bersyukur sama Allah diberikan hidup jadi manusia, jadi nabi. Jadi kamu berdoa sendiri, wahai Nabi Musa. Iya, saya berdoa sendiri ya Allah. Alhamdulillah, berkah, puja dan puji syukur Allah. Seandainya Musa, Allah kasih tahu, seandainya Musa, kalau kamu ambil
hewan atau manusia yang kamu merasa kamu derajatnya lebih tinggi daripada makhluk itu, dipecat kamu jadi nabi. Tidak jadi nabi dan tidak jadi rasul, kamu jadi orang biasa kamu. Tapi karena hati kamu mulia, merasa kamu lebih rendah daripada yang lain, kamu merasa lebih baik yang lain, lebih bagus yang lain, kamu masih merasa banyak dosanya, tetap kamu menjadi nabi dan rasul. Seandainya kamu bawa itu yang kudisan itu bersama kamu bermunajat, berdoa, kamu merasa derajat kamu lebih tinggi, diangkat kamu punya derajat, dicabut kamu punya derajat nabi dan rasul. Maka dari itu kita doa supaya derajat kita dimuliakan oleh Allah. Karena yang memuliakan Allah di belakang sana ada lagi teman dari Lombok, cuman nggak bisa disebut namanya satu persatu. Karena yang mengangkat ke derajat yang mulia itu Allah yang mengangkat kemuliaan. Contoh presiden angkat derajat, ada orang jadi menteri, tiba-tiba dicabut jadi dari menterinya. Kasihan. Sudah senang-senang, alhamdulillah jadi menteri, baru 30 hari dipecat. Sebab itu derajat kemuliaan itu hanya dari Allah. Kalau dari makhluk pasti mengecewakan. Sewaktu-waktu pensiun. Tapi kalau kemuliaan, Allah sanjung kita tuh, hambaku yang sholat Jumat hari ini, itu solehnya dia itu. Ustaz Bang Sadam ini, Ustaz Pak Kiai Andi, Pak Ustaz Taufikur Rahman yang hadir di sini itu, Allah lihat kita, ya Allah, itu sayang Allah sama kita tuh. Jadi bersyukur dan sabar, alhamdulillah sama-sama ya. Karena ikhtilaf para ulama itu rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Allah sayang sama kita. Mudah-mudahan kita semuanya dikabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini itu teman-teman dari Lombok langsung berangkat, kan ditunggu sama Umi katanya. Mau ketemu Umi dulu, mau bikin bagaimana pesantren bisa gratis, bagaimana kasih makan orang banyak, bagaimana pesantren bisa ramai, banyak orang yang mau muter videonya. Kamera muter, jangan lihat muka kita terus, karena emak ibu bapaknya mau lihat anak-anaknya. Bagaimana bisa ramai? Kalau mau jadi ulama, yang pertama ilmu dan pahala harus sama. Dan yang terakhir, mesti punya hati yang besar, hati yang ikhlas. Karena para ulama itu modalnya cuma satu, hati yang ikhlas. Ngasih makan orang, ngasih uang orang, ngasih hadiah, ngasih apa, dimaki orang, dijelek-jelekin orang, dikecil-kecilkan orang, hatinya mesti banyak ikhlas. Supaya nggak sakit hati modalnya, jangan sampai sakit hati. Itu mesti hati yang besar, hati yang kuat, hati yang sabar tadi, hati yang bersyukur. Begitu nanti belajar sama Umi itu. Iya, Pak Prabowo aja ngasih makan orang banyak ketipu, triliunan ketipunya Prabowo. Kasihan tuh Prabowo itu. Umi alhamdulillah 30 tahun ngasih makan kita, baru 30 tahun ini. Prabowo baru sehari, 2 hari, 3 hari udah ketipu, dibohongi sama PNS. Ada yang keracunan lagi 7 orang, musibah karena belum belajar sama ahlinya. Makanya sama Allah disuruh apa dalam Al-Quran? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Belajar kepada orang yang ahli. Jangan sombong kita, tidak mau bertanya, tidak mau belajar. Makanya Prabowo akhirnya ditipu-tipu. Tapi mudah-mudahan Prabowo main ke sini, dia belajar ke sini, dia lihat itu gimana kasih makan orang, karena ada ilmunya. Ilmu kepepet. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin ya Allah. Sekian dari saya, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan sesama muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalus sunnah ba'dal jumlah. Ma'hadil asriyah